Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin mengucapkan selamat malam untuk yang terakhir kalinya. Selamat malam, karena besok udah berbeda. Malam tahun baru itu selalu mengungkapkan dua perasaan. Perasaan yang pertama itu kita bersyukur sebab kita telah melewati hari-hari sepanjang tahun 2024. Perasaan berikutnya adalah dengan malam tahun baru, maka berarti umur kita berkurang 1 tahun. Kalau umur Anda sudah 70, berarti tinggal sesaat lagi. Itulah fakta yang kita hadapi di malam tahun baru. Oleh karena itu saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan 3 poin kecil berikut. Yang pertama, hidup tak pernah bisa berhenti. Pergantian tahun menyadarkan kita tentang waktu yang terus mengikat kita. Tidak bisa dihentikan oleh kita sampai kita mati. Apalagi hidup kita ini di dunia hanya 1 putaran saja. Waktu menjadi sangat berharga dan begitu penting untuk kita hidupi. Oleh karena itu kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu agar hidup menjadi lebih bermutu. Dan langkah pertama untuk memaknai waktu ini adalah bersyukur. Dan cara yang paling tepat untuk bersyukur itu adalah merayakan Ekaristi. Jadi Anda adalah orang-orang yang tepat. Sebelum buka bir minum dan minum yang lainnya, sekarang Ekaristi dulu. Itu tepat. Karena kita mau mengucap syukur dan Ekaristi itu artinya ucapan syukur. Jadi ucapan syukur yang sempurna adalah Ekaristi. Itulah cara pertama di dalam memaknai waktu. Sekarang mari kita melihat poin yang berikut. Tahun baru dengan hidup baru. Besok kita menyebutnya sebagai tahun baru. Hari-harinya sebenarnya tetap sama. Mulai Minggu sampai Senin. Tetap sama. Jamnya juga 24 jam. Menitnya sama. Semua sama. Namun dalam yang tetap selalu ada yang berubah. Dan menurut bacaan kitab suci pada bacaan pertama malam hari ini, Rasul Yohanes mengingatkan di zaman nanti, atau kalau kita mau memaknainya di tahun 2025, iman kita sebagai murid Kristus akan ditantang. Sebab penyesat akan selalu muncul seiring waktu. Lalu bagaimana melawannya? Rasul Yohanes menunjukkan bayi Yesus yang telah lahir dan Roh Kudus yang dianugerahkan pada dasarnya sudah cukup kuat untuk memberikan daya bagi kita melewati tahun 2025 nanti. Sehingga dengan iman yang didukung oleh kekuatan bayi Yesus dan Roh Kudus tadi, kita bisa berselancar walaupun bisa jadi badai menerpa hidup kita. Jadi kalau kita memiliki bayi Yesus ini dan kuasa Roh Kudus, kita akan bisa berselancar di atas badai. Coba bayangkan ya, berselancar di atas badai. Ini ada sesuatu yang ajaib. Dan itulah sebenarnya iman akan memberikan dampak hidup yang ajaib untuk kita. Maka dari itu kita patut bersyukur sebab Yesus telah lahir dan Roh Kudus dianugerahkan. Sehingga kita memiliki daya kekuatan untuk berselancar di kehidupan mendatang.
Kemudian yang ketiga, yang terakhir, firman Allah adalah landasan. Di malam terakhir 2024 ini, Injil Yohanes berbicara tentang firman Allah yang menjadi daging. Perlu dititik garis bawah, bahwa di situ dikatakan Allah menjadi daging atau firman menjadi daging. Berarti Yesus itu menjadi makanan. Coba perhatikan, setiap orang kan tiap hari makan. Tidak ada seorang pun yang tidak makan. Dan dengan demikian berarti Yesus yang menjadi daging tadi, dia rela menyatakan dirinya sebagai makanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu sebenarnya kurang apa dalam kehidupan kita ini untuk menyongsong ke depan. Firman telah menjadi daging dan Tuhan menjadi makanan bagi kehidupan kita. Maka setiap orang yang makan tubuhnya dan minum darahnya, dia tidak akan kelaparan lagi. Dia akan kuat menghadapi penyesat. Dia akan tetap tegar menghadapi badai dan seterusnya. Intinya adalah dengan Allah yang menjadi daging ini, maka kita akan bisa selamat. Lebih daripada itu, dengan menjadikan Allah satu daging dengan kita, berarti kita sedang belajar hidup dan hidup di dalam Dia. Sehingga dengan demikian di tahun 2025 kita menjadi orang-orang yang punya waktu menjadikan hidup ini seperti hidup Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat memasuki tahun 2025. Selamat memasuki dengan kekuatan Tuhan sendiri. Semoga nanti kalau masih ada umur panjang, kita bisa menutupnya kembali di akhir tahun 2025. Tapi kalau memang Tuhan menghendaki lain, moga-moga saya masih hidup sehingga masih bisa memberkati Anda. Tuhan memberkati.